Halo, perkenalkan, nama saya Angela Yolanda Puspitarani dari Program Studi Teknologi Elektromedis Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Di video kali ini, saya akan membuat tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan mengusung satu materi yang sudah diberikan, yaitu pada topik ketiga tentang wawasan Nusantara. Bahwa wawasan Nusantara Indonesia itu sangat luas. Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, dan kebudayaan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu wawasan Nusantara, masalah-masalah yang terkait dengan wawasan Nusantara, dan bagaimana kita untuk menyelesaikan dari permasalahan itu, dan menunjukkan bagaimana sikap bangga kita terhadap negara kita Indonesia. Teman-teman, simak video yang akan saya buat secara animasi ini. Selamat menyimak. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan aku sampaikan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuannya. Yang kedua ada asas wawasan Nusantara, dan yang ketiga ada implementasi atau penerapan dari wawasan Nusantara, dan ada pembahasan tentang permasalahan wawasan Nusantara dan cara penyelesaiannya. Nah, untuk poin yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari wawasan Nusantara. Dari secara etimologis, wawasan Nusantara itu berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan tinjauan. Nusantara yang berasal dari dua kata nusa dan juga antara. Nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara yang artinya menunjukkan letak antara dua unsur, yaitu Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan wawasan Nusantara menurut Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan juga lingkungannya yang serba beragam dan juga bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara itu adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Untuk poin selanjutnya, itu ada asas wawasan Nusantara yang merupakan kaidah dasar yang harus dipatuhi dan ditaati. Terbagi menjadi 6. Untuk yang pertama itu asas kepentingan, 2 asas keadilan, 3 asas kejujuran, 4 asas solidaritas, 5 asas kerjasama, dan 6 asas kesetiaan. Nah, dari ke-6 asas tadi, ada juga implementasi atau penerapan dan tantangan dalam wawasan Nusantara. Ada 4 implementasi. Yang pertama ada di bidang pertahanan dan keamanan. Di situ bagaimana cara kita melakukan bentuk sikap dan keadilan diri dalam membela tanah air. Yang kedua itu ada di bidang politik, bagaimana dalam penerapan di lembaga pemerintahan serta partai politik untuk meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang ketiga itu ada di bidang ekonomi. Indonesia itu kan kaya akan lingkungannya, kelestarian lingkungannya, letak yang geografis, yang strategis, dan itu bagaimana cara kita memanfaatkan untuk perekonomian negara kita di Indonesia. Untuk yang keempat itu di bidang sosial, bagaimana cara kita menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, pasti banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dari perbedaan-perbedaan, terutama di wawasan Nusantara. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki keragaman terhadap perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Nah, dari sini sekarang tuh banyak kurang saling menghargai atau toleransi antar perbedaan ini. Makanya ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga wawasan Nusantara, yaitu yang pertama dengan mampu bekerja sama terhadap semua orang tanpa pandang bulu, mau dari suku, ras, agama, atau budaya manapun kita harus bisa merangkul. Terus yang kedua, kita bisa menerapkan sikap yang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menaati peraturan yang berlaku di sekitar lingkungan. Dan yang keempat, menerapkan toleransi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar, terhadap masyarakat di sekitar kita. Dan yang kelima, mengutamakan persatuan dengan membina kerukunan dengan seluruh masyarakat Indonesia. Di sini, kita sebagai kaum muda memiliki peran utama dalam menjaga wawasan Nusantara, yaitu dengan menjaga toleransi dalam perbedaan. Kita harus bisa saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita.
kita harus mengutamakan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika supaya wawasan Nusantara tetap terjaga. Nah, itu tadi bentuk penjelasan tentang wawasan Nusantara dan bagaimana peran kita sebagai kaum muda untuk melestarikan negara kita, terutama dalam sikap bertoleransi agar kita bisa menjaga wawasan Nusantara untuk tetap berkembang dalam perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.